Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhadi Pratama, NIM 184 101 00 185 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Jadi pada video kali ini saya akan mendemokan tentang aplikasi yang telah saya buat dengan judul pengelolaan stok obat atau bisa disebut dengan Gobat berbasis website. Untuk pertama-tama itu jika kita membuka websitenya akan diarahkan ke tampilan menu login. Jika kita tidak memiliki akun, kita dapat melakukan register dan mengisikan pada form registernya. Berhubung kita telah mempunyai akunnya, kita langsung ke menu login. Kita dapat melakukan akun yang telah kita daftarkan. Contohnya di sini saya sudah membuat akun dengan nama Yuda1 dengan password yang telah kita buat juga. Kemudian lakukan login. Jika login berhasil, akan ditampilkan ke menu beranda atau menu dashboard. Di menu ini tuh ada beberapa informasi, yaitu tentang beberapa fitur, yaitu ada stok barang, transaksi, dan laporan. Untuk informasi yang terakhir itu ada stok obat menipis, di mana kalau obatnya itu kurang dari 5, maka akan otomatis muncul di sini. Kemudian kita masuk ke fitur pertama, yaitu ada stok obat. Di stok obat ini menampilkan informasi tentang obat yang telah kita punya, dan ada beberapa fitur dalam stok obat. Yang pertama itu ada tambah obat dan kategori. Untuk kategorinya sendiri itu setelah kita mengklik kategori, kita akan disuguhkan dengan tampilan kategori yang ada. Kita dapat menambahkan kategori dengan nama, contohnya tablet 1, dan kita simpan. Jika berhasil akan muncul pop-up seperti ini dan klik OK. Nah, akan otomatis muncul pada tabel di bawah ini. Ini nomor 3, tablet 1. Kita dapat melakukan edit. Contohnya kita ganti tablet 2 dan simpan. Jika berhasil akan muncul pop-up seperti biasanya. Nah, ini hasil dari update-nya seperti ini. Kita dapat melakukan hapus. Jika kita menghapusnya akan muncul pop-up dan data yang telah kita hapus tadi akan hilang. Kemudian kita ke stok obat. Di stok obat itu kita dapat menambahkan obat. Contohnya sebentar, ada kendala jaringannya agak lag. Nah, di stok obat ini kita dapat menambahkan obat, contohnya apa ya contohnya, misalnya saja antasida. Kemudian kategorinya kita pilih tablet dengan satuannya itu strip. Kemudian stoknya kita coba 2 dengan keterangannya itu kita isi ada saja. Kemudian kita klik simpan. Jika berhasil akan muncul pop-up seperti biasanya dan klik OK, maka akan terjadi penambahan data di tabel ini. Kemudian kita dapat melakukan edit. Misalnya kita edit, kita pilih kategorinya, misalnya kita ingin edit ke kategori sirup dengan satuannya itu misalnya botol. Kemudian stoknya kita isi dengan 3. Kita simpan, datanya berhasil diupdate. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Karena berhubung stoknya kita isi 3, maka di beranda otomatis stok obat menipisnya akan memunculkan obat antasida karena dia obatnya kurang dari 3. Nah, kemudian kita ke stok obatnya sudah selesai. Kemudian kita ke fitur transaksi. Di fitur transaksi ini akan menampilkan 2 tabel. Yang pertama, tabel riwayat transaksi obat masuk dan tabel riwayat transaksi obat keluar. Untuk obat masuknya sendiri, kita bisa tambah transaksi obat masuk, kita klik. Dan misalnya kita ke antasida dengan jumlah batch pengiriman 1, tanggal kadaluarsanya kita klik 28, dengan jumlahnya itu misalnya kita tambah dengan 5. Kemudian kita simpan, transaksi berhasil, akan muncul pop-up seperti ini. Kita OK. Kita kembali ke transaksi.
dan otomatis di riwayat transaksi obat masuknya ini nanti akan muncul antasida dengan tanggal transaksinya seperti ini, jumlah obatnya ini, dan expired date-nya tanggal seperti ini. Jika transaksi obat masuknya berhasil, kita dapat lihat ke beranda antasida yang awalnya masuk ke stok obat menipis akan menghilang karena di stok obat transaksi yang masuk itu akan terjadi penambahan dengan stok sebelumnya. Yang awalnya itu 3, kita lakukan transaksi masuk sebanyak 5, akan menjadi 8 stok. Kemudian kita ke transaksi obat, coba kita tambah transaksi obat keluar, kita klik, misalnya kita antasida dengan jumlah batch pengirimannya 1, expired date-nya kita pilih 28, jumlahnya kita pilih 2. Terus kita simpan. Transaksi keluar berhasil, kita ke menu transaksi. Nah, ini antasidanya akan muncul di bawah ini dengan riwayat transaksi obat keluar. Kemudian pada stok obat akan terjadi pengurangan di bagian antasida. Yang awalnya 8 karena terjadi transaksi obat keluar akan menjadi 6. Nah, itu tadi untuk fitur transaksinya. Kemudian ada fitur laporan. Di fitur laporan ini kita disuguhkan dengan 3 button, di mana nanti kita bisa mendownload dari laporan PDF stok obat, transaksi obat masuk, dan laporan PDF transaksi obat keluar. Kita coba pilih untuk stok barang. Kita menunggu karena jaringannya agak nge-lag. Nah, ini untuk laporan PDF untuk transaksi obatnya. Kita disuguhkan dengan preview laporan stoknya. Apabila kita ingin mendownloadnya, ini bisa langsung di pojok kanan atas, bisa langsung download atau cetak. Kemudian kita kembali. Untuk transaksi obat masuknya seperti ini, kita coba klik. Kita tunggu karena jaringannya agak nge-lag. Nah, ini. Terus ini laporan transaksi masuknya sama seperti transaksi obat stok obatnya. Yang berbeda itu cuman informasi yang disuguhkan. Kemudian kita ke yang terakhir itu ada transaksi obat keluar. Ini transaksi obat keluarnya. Sama dengan transaksi obat masuk. Mungkin itu fitur utama dari aplikasi GoBat yang saya buat. Di sini kita juga dapat melakukan logout. Dan ini ada informasi user yang login. Mungkin itu saja untuk aplikasi yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.